Selamat pagi teman-teman. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Ayo teman-teman, kita semua bersikap baik dan hormat sepanjang ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami agar kami beribadah dengan baik saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 95 ayat 1-3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari kita bersama memuji dan menyembah Tuhan Raja Maha Besar itu dengan bangkit berdiri. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. The Godhead three in one, a Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? See how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah berdosa dalam kata-kata kami, dengan pikiran dan hati kami, dengan perbuatan kami, dan melanggar firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami percaya jika kami mengaku dosa kami, Engkau akan mengampuninya. Terima kasih untuk kasih pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima
dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari teman-teman kami nyanyikan lagu Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar satu topik yang merupakan kelanjutan dari Kak Himawan sampaikan minggu lalu, yaitu mengenai belajar mendengarkan. Nah, bagaimana setelah kita belajar tentang mendengarkan yang baik? Nah, hari ini kita gilirannya akan belajar bagaimana caranya berbicara, berkomunikasi yang baik. Ya, khususnya di dalam keluarga, di dalam kita berkomunikasi dengan saudara-saudara, terutama juga dengan orang tua. Tapi sebelumnya Kak Jun mengajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sekali lagi kami boleh diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang hari ini akan kami dengar. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Buka mata hati kami, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, sehingga kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, menyerahkan waktu ini ke depan ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Kak Jun mengajak kita semua untuk membuka satu bagian dari firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitab kalian. Ayo kita buka bersama-sama dari kitab 1 Petrus ya. 1 Petrus 3 ya. Jadi 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12 ya. Kita akan mendengarkannya bersama-sama. Ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati
karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan yang kita baca berasal dari satu kitab yang ditulis oleh Rasul Petrus, murid Tuhan Yesus, yang berbicara mengenai bagaimana sikap kita di dalam berbicara. Firman Tuhan hari ini menjadi dasar di dalam kita berbicara, di dalam berkomunikasi, supaya di dalam kita berkomunikasi kita mempunyai pedoman yang baik. Ya. Apa saja yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada pagi hari ini? Kita akan melihat ayat per ayat ya. Sebetulnya kalau kita melihat dari ayat 8 sampai dengan yang ke-12, Kak Jun ingin merangkumnya di dalam satu bagian yang singkat sebetulnya ya. Jadi untuk memahaminya, Kak Jun akan mencoba menyingkatnya begitu ya dengan 4M gitu ya. Apa itu 4M yang kita bisa temukan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini ya. M yang pertama adalah mengasihi ya. Mengasihi. Kata kuncinya mengasihi kita bisa temukan di dalam ayat yang ke-8, di mana dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, kenapa? Karena kalau kita sudah mengasihi orang tua kita, maka kita di dalam berbicara tentu berbeda, bukan? Berbeda tentunya kalau kita mau berbicara kepada orang yang tidak kita sukai. Pasti Kak Jun yakin bahwa kalian akan berbicara dengan tidak menyenangkan, berbicara dengan pasti mungkin berbicara dengan cara-cara yang ogah-ogahan seperti itu ya. Kenapa? Karena hati kita sudah tidak dipenuhi dengan kasih. Tetapi kalau hati kita dipenuhi dengan kasih, maka kita akan dengan sukacita berbicara. Kita akan dengan sukacita menyampaikan keinginan-keinginan kita, kehendak kita kepada orang tua. Ya, jadi dasar yang pertama adalah mengasihi. M yang pertama adalah mengasihi. Lalu apa M yang kedua? Kita akan lihat M yang kedua. M yang kedua kita bisa lihat adalah, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, adik-adik, kata yang kedua, M yang kedua, yaitu memberkati. Ini kata kuncinya. Kalian tentu ingat, ada satu firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Ya. Nah, pada ayat yang ke-9 ini menarik, ternyata Rasul Petrus menyampaikan kembali firman Tuhan tersebut dengan cara yang lebih praktis, dengan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari kita, khususnya di dalam kita berbicara. Di sini dikatakan pada ayat yang ke-9, ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi justru kita harus memberkati. Nah, ya. Loh. Walaupun kita mendapatkan caci maki, tetapi di sini dikatakan bahwa kita justru harus memberkati. Nah, apa kaitannya di dalam kita berkomunikasi, adik-adik? Di sini Rasul Petrus ingin mengatakan bahwa walaupun
kita ini mungkin sedang tidak suka hati, ya, sedang tidak enak. Tapi dasar kedua sebelum kita berkomunikasi, kalau tadi sikap yang pertama adalah kita terlebih dahulu mengasihi orang yang akan kita ajak berkomunikasi. Yang kedua, bahwa kita harus memberkati. Jadi ucapan-ucapan kita yang keluar dari mulut kita bukan ucapan-ucapan yang kasar, yang mencaci maki orang, melecehkan orang, bahkan mungkin membuli orang, membuli teman-teman kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harusnya menjadi berkat. Melalui ucapan-ucapan kita bisa menjadi berkat. Melalui perkataan-perkataan yang kita katakan, kita sebetulnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kata-kata yang baik, kata-kata yang memberikan semangat, kata-kata yang menolong orang lain untuk bertumbuh, ya, menolong teman-teman kita, menolong saudara-saudara kita, perkataan-perkataan yang menghibur, ya, itu semua adalah bentuk-bentuk bagaimana kita bisa menjadi berkat, ya. Jadi menjadi berkat tidak harus memberi secara fisik, tetapi melalui perkataan kita pun bisa menjadi berkat dengan cara memberikan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membuat orang lain menjadi sukacita. Nah, ini yang harus kita tahu, ya, bahwa ternyata melalui perkataan kita pun bisa melakukan hal-hal yang baik, ya. Indah, ya, ternyata firman Tuhan hari ini bahwa kalau ada orang lain yang mungkin menyampaikan hal-hal yang tidak baik melalui perkataannya, kita tidak membalasnya dengan cara justru mencaci maki, berkata-kata lebih kasar, ya. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, balaslah dengan memberkati. Ya. Karena itu Kak Jun mengajak, ayo kita biasakan untuk selalu mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik kepada orang lain, ya. Walaupun orang lain mungkin memberikan kata-kata yang tidak menyenangkan buat kita, kata-kata yang kasar, kata-kata yang mungkin menyakitkan hati. Mungkin kita susah untuk berkata-kata, mungkin kita sulit untuk berkata-kata melalui kata-kata yang verbal, ya. Tapi kita bisa juga sebetulnya melakukannya melalui tulisan, ya. Hari ini mungkin kita lebih banyak menulis, ya, daripada mungkin berkata-kata. Misalnya kalian pada saat membaca komen-komen ataupun menulis komen di media sosial seperti itu misalnya, seringkali kita memang tidak berkata-kata, seringkali kita mungkin tidak mengucapkan langsung kepada orang-orang yang kita ajak untuk berbicara, tetapi tulisan-tulisan kita ini menyakitkan orang lain, ya. Tulisan-tulisan kita ini dapat membuat orang lain tersakiti karena tulisan-tulisan kita juga kasar. Sebetulnya itu sama saja, karena hanya bentuknya yang berbeda. Kalau kita ketemu dengan orangnya, mungkin kita berbicara dalam kata-kata. Tetapi karena kita tidak ketemu, maka kita menuliskannya, ya, dengan HP kita, dengan gadget kita menuliskannya. Sehingga walaupun kita tidak berkata-kata, melalui tulisan itu kita menyakiti orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan sebaiknya kita tidak melakukan itu. Walaupun mungkin kita membaca komen-komen itu menyakitkan, tetapi Tuhan mengajarkan hari ini kita pun bisa membalasnya dengan kebaikan. Jadi kalau ada yang memberikan komen yang tidak menyenangkan, ya mungkin kita balas tulisan kita dengan tulisan-tulisan yang menenangkan. Tidak perlu membalasnya dengan justru mencaci maki melalui tulisan-tulisan kita, ya. Kak Jun sering melihat tuh di medsos, ya, di IG ataupun di media sosial yang lain, di grup-grup WA gitu, ya. Ada anak-anak yang justru kalau ada satu temannya berkata-kata yang tidak baik, maaf, misalnya berkata-kata kotor, justru yang lain-lainnya menimpali, ya.
menimpali menggunakan kata-kata yang makin membuat suasana makin keruh, sehingga orang yang sedang dibicarakan di dalam percakapan grup itu ataupun chat itu menjadi makin tersakiti. Nah, Kak Jun berharap kalian tidak menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu. Kalau ada satu percakapan yang mungkin di grup ataupun di media sosial sedang terjadi dan kata-kata itu menyakitkan orang lain, sebaiknya kalian tidak mengikutinya. Tapi justru kalau kalian memang ingin menuliskannya, berikanlah kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menolong orang lain untuk menjadi lebih baik, menolong orang lain supaya tidak tersakiti. Itu yang kedua, yaitu M yang kedua, yaitu memberkati. Ingat ya, yang pertama, sebelum kita berkomunikasi, maka kita harus punya sikap hati, yaitu mengasihi. Yang kedua, bahwa melalui perkataan-perkataan kita, melalui tulisan kita, yang kita sampaikan kepada orang lain, kita harus menjadi berkat. Nah, adik-adik, apa M yang ketiga? M yang ketiga adalah menjaga. Apa yang harus dijaga? Ya, apa yang harus kita jaga sebetulnya? Yang harus kita jaga adalah lidah. Apa maksudnya? Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Lidah, menjaga lidah. Nah, M yang ketiga ini yaitu bagaimana kita menjaga lidah kita. Apa maksudnya, Kak, menjaga lidah? Kalian tahu, dari mulut yang sama, kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Tetapi dari mulut yang sama, kita bisa mengucapkan kata-kata yang jahat. Itulah maksud firman Tuhan kita. Tadi dikatakan kita harus menjadi berkat melalui perkataan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga lidah kita. Menjaga apa yang akan kita katakan kepada orang lain. Menjaga apa yang akan kita tuliskan kepada orang lain. Supaya apa yang kita katakan ini bukan menjadi alat untuk berbuat jahat. Karena kata-kata seperti tadi kata Kak Jun bisa menyakitkan. Bisa menjadi sesuatu yang jahat karena menyakiti orang lain. Tulisan-tulisan kita di media sosial juga bisa menjadi alat untuk kita berbuat jahat. Ya. Karena itu kita harus benar-benar memohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa menjaga lidah kita, menjaga ucapan yang keluar dari bibir kita, atau menjaga apa yang akan kita sampaikan melalui tulisan-tulisan kita. Ingat, betapa berbahayanya kalau kita tidak menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita, menjaga tulisan yang kita sampaikan kepada orang lain, karena itu berbahaya, bisa membuat orang lain menjadi marah, ya. Dan yang paling berbahaya adalah membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, adik-adik hati-hati ya. Jadi jaga lidah kalian, jangan cepat-cepat langsung membalas atau berbicara tanpa pikir panjang, asal bunyi begitu ya. Kak Him kemarin mengatakan kita harus lambat berbicara tetapi cepat untuk mendengar. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah kita harus banyak mendengar dan kita lambat berbicara. Nah, lambat berbicara ini juga mengatakan tentang sebaiknya kita berhati-hati menjaga lidah kita. Jadi kalau ngomong harus pelan-pelan, dipikir baik-baik, jangan asal ngomong ya. Jadi ngomongnya yang jelas, ngomongnya yang diatur, ditata sedemikian rupa supaya omongan kita tidak salah-salah, supaya omongan kita mudah dimengerti, dipahami dengan jelas dan tidak menyakiti orang lain. Ya. Itu M yang ke-4.
Ya. Oh, sorry, itu adalah M yang ketiga. Ya. Lalu bagaimana dengan M yang keempat? Kita akan melihat M yang keempat. Adik-adik, kita akan lihat M yang keempat, yaitu pada ayat yang 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Nah, kata kuncinya melakukan. Ya. Jadi, kalau M yang pertama adalah terlebih dahulu sikap hati kita mengasihi, dan kita punya keinginan, kemauan untuk menjadi berkat, ya. Lalu kita mulai melangkah untuk bertindak, dan kita harus mempunyai sikap berhati-hati di dalam berbicara atau berkomunikasi. Yang keempat kita yaitu melakukannya, do, action, ya. Jadi tidak hanya omong doang, ya, tidak hanya berbicara tanpa ada arti, tetapi kita berbicara, berkomunikasi dengan tujuan ingin berbuat baik. Jadi kalau melalui perkataan kita tahu bahwa apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita tulis itu tidak baik, maka sebaiknya tidak perlu kita lakukan. Lebih baik kita diam. Lebih baik kita tidak perlu menulis. Diam itu lebih baik daripada kita melakukan, berbicara, menulis sesuatu yang tidak benar, tidak baik, yang menyakiti orang lain. Lebih baik kita tidak lakukan itu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan menjauhi hal-hal yang jahat, ya, dan melakukan yang baik. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan satu cara-cara praktis yang akan disampaikan oleh Kak Grace, ya. Dia akan menyampaikan bagaimana sih melaksanakan firman Tuhan ini. Kalau saya pengen berbicara, pengen berkomunikasi yang baik dengan orang tuaku, ingin berbicara yang baik, ingin berbicara yang berkenan kepada Tuhan, kepada saudara-saudaraku di rumah, kepada keluarga-keluarga yang lain di rumah. Ya, kita akan dengarkan sebagai penutup petunjuk ataupun nasihat dari Kak Grace buat kalian semua. Ya, oke Kak Grace, silahkan, yuk bisa sampaikan kepada teman-teman semua. 1. Hormati orang tua kalian, jaga sikap dan perbuatan kalian. 2. Bicara yang jelas, jangan yang membingungkan. 3. Jangan menyela kalau ada yang ngomong. Jadi kalau orang tua kalian lagi bicara, dengarkan dulu, jangan disela. 4. Cari waktu yang tepat. Jadi kalian jangan asal ngomong aja, cek keadaan orang tua kalian. Siapa tahu mereka lagi capek karena habis pulang kerja. Yang terakhir, biasakan untuk selalu meminta maaf kalau kalian buat kesalahan ke orang tua. Nah, itu 5 tips dari kakak, semoga bermanfaat. Nah, adik-adik, kalian sudah melihat tadi Kak Grace menyampaikan pesan yang sederhana yang bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Kak Jun berharap firman Tuhan hari ini sekali lagi menolong kita untuk bagaimana berkomunikasi yang baik, melengkapi apa yang Kak Himawan sampaikan minggu lalu, yaitu kita terlebih dahulu menjadi pendengar yang baik. Setelah kita menjadi pendengar yang baik, maka kita belajar untuk berkomunikasi yang baik. Khususnya di bulan keluarga ini kepada orang tua kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat berbicara, dapat berkomunikasi yang baik kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita di rumah. Sehingga pada bulan ini sungguh menjadi bulan yang indah, menjadi bulan yang menjadi berkat buat keluarga-keluarga adik-adik semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita menyanyikan Ku Bersyukur Bapa.
bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih kami diberi kesempatan memberi persembahan sebagai tanda syukur kami. Terimalah persembahan kami dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri kita mengakhiri ibadah ini. Kita pagi hari ini dengan memuji Dia kami dan seisi rumah kami. Seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Isi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas ibadah pagi ini. Ajar kami untuk tetap beribadah dengan baik. Ajar kami taat dan setia melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan.